Selamat datang dalam kajian rutin Khalifah Nur di hari yang berbahagia ini. Insya Allah bersama saya, Anissa Taufadua, yang biasa dipanggil Nisa, akan membantu untuk memandu kajian online yang bertajuk Menjaga Induk Kebaikan. Dengan bimbingan gurunda kita, Alhamdulillah telah hadir Ustadz Dr. Haji Aang Ridwan, MAG CICS. Masya Allah. Ustadz, udah ada di sini ya Ustadz ya. Nah, insya Allah. Masya Allah. Yang Alhamdulillah beliau pun telah menjadi pembimbing perjalanan ibadah di Khalifatur cukup lama dan insya Allah senantiasa membersamai kita dalam menuntut ilmu. Sebelum kita melangkah pada inti acara, alangkah baiknya kita memulai majelis ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibantu bacakan oleh saya sendiri dan berikut terjemahannya. Untuk itu dipersilahkan kepada sahabat khalifah sekalian untuk mempersiapkan mushaf Qur'annya ataupun digital Qur'annya. Dan insya Allah dibantu oleh rekan saya, Kang Hardi, akan menampilkan kutipan ayat dari Quran Surah Al-Mulk, Quran Surah ke-67, ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم. Aku berlindung dari badan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya?
Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat dan pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya. Dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun, kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Insya Allah tabarakallah telah kita dengarkan tadi ayat suci Al-Quran dan semoga menjadi penambah pembersih hati kita untuk menerima ilmu sehingga ilmu nanti yang akan disampaikan oleh guru kita semakin terserap dan semakin kita pahami untuk terus kita praktikkan di dalam kesehariannya. Semoga pembacaan tilawah tadi membawa berkah untuk kita semua dan selanjutnya mari kita dengarkan bimbingan Gurunda Ustadz Dr. Haji Aang Ridwan MAG CICS. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan kepada Ustadz. Halo, suara saya terdengar jelas nggak Teh? Alhamdulillah terdengar Ustadz. Keterangan Pak Ustadz. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikril arbabil hijah. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nuril huda wa samsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan najah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukma wa alhikni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni mi warasati jannatin na'im. Al-ayah sadaqallahul adzim. Ibu dan Bapak, jamaah kajian online Alifah Tur yang bergabung di ruang maya yang insya Allah semuanya saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Teriring doa tulus, semoga Ibu dan Bapak yang tergabung pagi hari ini senantiasa berada dalam kondisi yang terbaik, terbaik di pikiran, terbaik di perasaan, terbaik di harapan, terbaik di kesehatan, terbaik di segalanya,
hingga apapun yang kita lalui pada pagi menjelang siang hari ini berada dalam kebaikan dan irama takdir Allah senantiasa menghantarkan kita dalam kebaikan di dunia wal akhirah. Insya Allah topik yang ingin kita kaji pada kesempatan pagi hari ini menjaga induk dari segala kebaikan. Segala sesuatu selalu ada induknya, termasuk dalam kebaikan. Kita awali, silakan Ahardi, sebagai bahan refleksi, ya. Tadi Teknisa sudah membacakan Quran Surah Al-Mulk. Ada di ayat kedua Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta. Jadi Allah yang telah menciptakan kematian, wal hayata dan menciptakan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Siapa di antara kita yang paling produktif dalam kebaikan? Wa huwal azizul ghafur, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ibu dan Bapak, bahwa tujuan kehidupan berdasarkan petunjuk surah Al-Mulk tadi adalah untuk kontestasi dalam kebaikan. Karena itu, dalam Al-Baqarah 148, kata Allah, "Walikulli wijhatun huwa muwalliha." Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Mohon fokus, ada perintah di ayat ini, pastabikul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Karena itu, agar hidup kita esensial dan eksistensial, jadilah pribadi yang baik. Bila orang tua, jadi orang tua yang baik. Bila jadi anak yang baik. Bila jadi tetangga, jadilah tetangga yang baik. Kemudian lanjut, Ahadi, eh, kebaikan yang kita kontestasikan tentu saja memiliki buah yang luar biasa. Di Al-A'raf ayat 56 Allah berfirman, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ibu dan Bapak sekalian, hal yang mahal dalam hidup kita itu adalah rahmat. Rahmat ini mustarok dalam bahasa Arab, satu kata banyak makna. Pertama, makna dari rahmat yang paling umum adalah cinta dan kasih sayang Allah. Jika ibu dan bapak ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah, maka kata ayat ini, cinta dan kasih sayang Allah sangat dekat dengan orang-orang yang gemar berbuat baik. Yang kedua, rahmat itu juga berarti kemudahan dalam hidup. Bila ibu dan bapak ingin hidup ini dimudahkan oleh Allah, maka kemudahan itu sangat dekat dengan orang-orang yang gemar berbuat baik. Kemudian rahmat juga berarti kesehatan. Ya, ada para ulama yang menafsirkan gitu. Maka jika ibu dan bapak ingin sehat lahir dan batin, ingat sehat lahir dan batin sangat dekat dengan orang-orang yang gemar berbuat baik. Rahmat juga diartikan sebagai kemenangan. Nah, maka jika hidup ibu dan bapak ingin menjadi pemenang bukan menjadi pecundang, maka kemenangan hidup sangat dekat dengan orang-orang yang gemar berbuat baik. Nah, pada ujungnya rahmat itu berarti sorga. Tentu kita semua ingin menjadi penghuni sorga, ya. Hardi ingin jadi penghuni sorga nanti, apakah ingin bertemu dengan Om Malik atau Om Ridwan? Penghuni Ah, surga Ustaz. oke, penghuni Amin. sorga ya. Nah, maka sesungguhnya sorga Allah sangat dekat dengan orang-orang yang gemar berbuat baik. Nah, bahkan di Ar-Rahman kan ayat ke-60 berapa? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan atas setiap kebaikan adalah kebaikan lagi. Ini di Quran surah Hud ayat 114 semakin menguatkan kenapa kita harus fastabiqul khairat, kontestasi dalam kebaikan. Kata Allah, innal hasanati,
Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik yang kita praktikan yudhibnas sayyiati itu bisa menghapus dosa atau perbuatan-perbuatan buruk kita. Bila ada yang bertanya, Ustadz, begitu banyak dosa saya di masa lalu, begitu banyak maksiat saya di masa lalu bagaimana cara menghapusnya? Dalam petunjuk ayat ini, hapuslah catatan maksiat dan dosa-dosa kita di masa lalu dengan kontestasi dalam kebaikan, dengan menjadi pribadi yang terus mempraktikkan kebaikan. Itu buah kebaikan. Berikutnya, nah, apa saja bentuk-bentuk kebaikan itu? Saya yakin Ibu dan Bapak yang hadir pada pagi hari ini sangat mendambakan berada dalam posisi yang baik. Ini dalam telaah para ulama kontemporer, di antara bentuk kebaikan itu adalah masunatul ibadah, terjaga ibadah. Ya. Jika Hardi Teknisa, saya lihat juga ada Amih nih. Pada pagi hari ini tengah terjaga ibadahnya. Ibadah mahdohnya terjaga, ibadah ghair mahdohnya terjaga, yang mahdoh ibadah maktubah, ibadah pardunya terjaga, kemudian yang mandubah atau ibadah sunnahnya terjaga, maka kita sekarang sedang berada dalam kebaikan. Ya. Jadi bentuk kebaikan yang pertama, Hardi, masunatul ibadah, terjaga ibadah. Yang kedua, bentuk kebaikan. Di antara bentuk kebaikan itu masunatul adabi, terjaga etika, terjaga tata krama, terjaga akhlak, terjaga moral. Jadi, bila ibu bapak jamaah halifah hari ini, alhamdulillah, hidupnya terjaga tata keramanya, terjaga akhlaknya, terjaga etikanya, terjaga moralnya, hingga tidak sedikit pun out of the track, keluar dari track, keluar dari jalur yang benar, maka kita sekarang sedang berada dalam kebaikan. Kemudian ketiga, bentuk kebaikan itu adalah masunatus sehah, terjaga kesehatan, ya. Jadi kalau kita hari ini sedang cager beteng, waras badan, tiis celi, herang panon, adem, ayem, tentrem, genah, merenah, tumaninah gitu. Nah, maka kita sekarang sedang berada dalam kebaikan, ya. Nah, kemudian yang keempat, indikasi atau bentuk dari kebaikan itu masunatur roja, terjaga harapan. Bila hari ini misalnya kita sedang dalam kondisi kekurangan, tapi masih ada harapan dalam hati kita, ya Allah, tidak apa-apa hari ini saya kekurangan. Mudah-mudahan esok hari saya menjadi orang yang cukup. Nah, itu kita sedang berada dalam kondisi baik. Kenapa? Karena harapan kita itu terjaga. Lalu berikutnya, indikasi bahwa kita hari ini sedang baik itu adalah masunatun najah, teraih atau terjaga prestasi. Ya, jika sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit misalnya, kita terus bergerak, teraih prestasi, teraih dinamika kehidupan, progres hidup kita itu ada, maka itu kita sedang berada dalam kebaikan. Karena kenapa? Sedikit satu persatu dari prestasi itu bisa kita raih. Nah, ini ibu-ibu dan bapak sekalian, bahwa di antara bentuk kebaikan itu, saya ulangi ada 5, masunatul ibadah, terjaga ibadah, terjaga etika, akhlak, tata krama atau moral, masunatul sehat, terjaga kesehatan, masunatul roja, terjaga harapan, dan masunatul najah, ketika teraih atau terjaga prestasi. Nah, lanjut Ahati. Berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian. Nah, ini pertanyaannya. Bila tadi saya sampaikan bahwa di antara bentuk kebaikan itu masunatul ibadah, terjaga ibadah kita, baik yang fardu maupun yang sunnah, baik yang mahdhah, ibadah langsung dengan Allah maupun ghair mahdhah, ibadah di antara kita. Nah, itu adalah
kondisi terbaik kita. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita lakukan agar terjaga ibadah kita? Nah ini ya, apa yang harus kita lakukan agar terjaga ibadah kita? Ini ada postulat dari para ulama. Aslul ibadati. Induk dari segala ibadah itu al-qalilu minadz-dzanbi, yakni sedikit kita berbuat dosa. Ini yang harus kita jaga, induk ibadah ya. Ibu bapak, bila kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, sebab kata Allah gini gimana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan kita manusia untuk beribadah. Lalu ibadah kita itu kan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruslah ahdi, itu beribadah. Sampai kapan? Sampai yakin kematian menjemput kita. Pokoknya kita diperintah oleh Allah untuk ibadah. Lalu kata para ulama, aslul ibadati, induk dari segala ibadah itu, al-qalilu minadz-dzanbi, yakni kita harus sedikit berbuat dosa. Sebab bisa jadi tidak ada artinya kita rajin terus sholat, tapi STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ya, tidak ada artinya kita sodakoh, tapi kalau kita STMJ misalnya, sodakoh terus maling jalan, gitu ya. Nggak ada artinya kita terus rajin ibadah ritual, tapi maksiat terus jalan. Ya, maka induk dari segala ibadah itu, mari sedikit saja kita berbuat dosa. Kalau bersih dari perbuatan dosa, agak tidak mungkin, agak berat karena kita itu manusia. Nah, karena itu Ibnu Qayyim menukil sebuah perkataan para ulama salaf. Ya, di antaranya Fudail bin Iyad. Biqadri ma yasgharu dzanbu intaka, ya, semakin kecil dosa terlihat dalam pandanganmu, ya'dhumu indallah, semakin besar di sisi Allah. Gini ibu dan bapak, kalau ibu bapak melihat dosa yang kita kerjakan itu kecil, itu hitungannya bisa besar di hadapan Allah. Misalnya sekarang enak banget misalnya gibah, terus gibah. Dipandang gibah itu dosa yang kecil. Oh bisa besar itu di hadapan Allah. Karena kita nganggap enteng dosa itu. Wa biqadri ma ya'dumu indaka, semakin besar dosa itu terasa dalam hatimu, yasgharu indallah, maka semakin kecil di sisi Allah. Statement ulama ini mengajarkan, mari sekecil apapun dosa jangan dianggap kecil supaya tidak besar di hadapan Allah, gitu ya. Sekecil apapun dosa harus kita anggap besar supaya dosa itu kecil di hadapan Allah. Nah, lanjut berikutnya. Kenapa Ibu Bapak kita harus menjaga sedikit saja berbuat dosa itu? Ini di An-Nisa ya, ayat 111. Allah berfirman, "Wa may yaksib isman." Siapa saja yang mengerjakan maksiat, siapa saja yang mengerjakan dosa, maka kata Allah, bila hari ini Indonesia itu ibu disebut sebagai ranking pertama judi online di dunia. Oh. Atau Jawa Barat, makmanya masuk ranking pertama pinjol terbesar di Indonesia, misalnya. Atau anak-anak kita juga disebut di Jawa Barat ini termasuk di Indonesia aktivis game online terbesar di dunia. Ya. Nah, silahkan kita mau berbuat dosa, kata Allah, sok we, mangga nyangakeun ya. Rek berbuat dosa, tapi fa innama yaksibuhu ala nafsi. Dosa yang kita kerjakan itu akan membangun kesulitan atau kemudorotan untuk kita di masa yang akan datang. Ya. Jadi kembali, kalau ibu dan bapak nganggap enteng berbuat dosa, kata Allah, mangga silahkan berbuat dosa. Wa may yaksib isman fa innama yaksibu ala nafsi. Tapi jangan salahkan siapapun bila dosa yang kita perbuat dengan sengaja itu suatu saat akan menjadi kesulitan bagi kehidupan kita. Kemudian kadang pula ibu dan bapak ada orang berbuat dosa tapi tidak gentle mengakui. Dicarilah kambing hitam.
Dia berbuat salah, tapi nggak mau jadi pihak yang dipersalahkan. Carilah kambing hitam. Itu ciri khas kan dalam kehidupan kita. Ini bisa jadi renungan. Di Al-Baqarah ayat 112-nya kata Allah, "Wa may yaksib khati'atan." Siapa saja yang mengerjakan kesalahan, au isman atau mengerjakan dosa, dia tidak gentle mengakui summa yarmi bihi, gitu, barian, kemudian dituduhkan kepada orang lain yang tidak bersalah, faqadih tamalu buhtana wa ismam mubina, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang teramat nyata. Ya, udah berbuat salah malah cari kambing hitam. Jujur saja kalau telah berbuat salah, akui, jangan gemar menyalahkan orang lain. Nah ini, Ibu, Bapak, kenapa kita harus sedikit berbuat dosa? Sebab buah dari dosa yang kita perbuat itu adalah kerumitan dalam kehidupan kita. Mari kita urai. Apa saja kerumitan itu? Ya oke, Ahadi itu. Pertama, dosa itu bisa melukis dosa. Nih kata Ibnu Qayyim, Hudzaifah berkata, "Idza adnabal amdu danban." Ketika ibu bapa berbuat dosa, nukita fi qalbihi nuktatun saudau, maka itu akan menjadi titik hitam dalam hati kita. Oh, ini bahaya. Sekali berbuat dosa, maka ada titik hitam di hati kita. Dua kali berbuat dosa, ada dua titik hitam dalam hati kita. Terus sampai 100, 200, 300 kali kita berbuat dosa. Kalau tidak ditobati, maka hati kita akan semakin hitam. Pak, agak khawatir kata Iwan Fals, hitam hatimu, hitam pula nasibmu kawan, gitu ya. Khawatir seperti itu. Maka ibu bapak, kenapa kita harus sedikit berbuat dosa? Sebab setiap dosa yang kita kerjakan itu akan membuat menjadi titik noda dalam hati kita. Semakin banyak kita berbuat dosa, semakin banyak noda dalam hati kita, semakin banyak noda dalam hati kita, maka eksistensi kita manusia sebagai makhluk yang dimuliakan bisa jadi lebih rendah daripada binatang. Oke, jadi dosa bisa melukis noda. Lanjut, Hardi. Berikutnya, kenapa kita harus sedikit berbuat dosa, Ibu dan Bapak? Karena kata Ibnu Qayyim bahwa dosa itu bisa menutup cahaya. Kata beliau, Pak innal ilma. Sesungguhnya ilmu itu nurun, adalah cahaya. Yakdifuhullahu fil qalbi, yang Allah masukkan dalam hati kita. Ya, jadi ilmu itu adalah cahaya, ilmu itu ada penerang, ilmu itu adalah lampu, ilmu itu adalah obor, ya, yang Allah masukkan ke dalam hati setiap manusia. Tapi mari perhatikan berikutnya. Wal maksiatu. Sementara kemaksiatan yang kita lakukan, dosa yang kita praktekkan, tutfi'u dalikan nur. Itu akan memadamkan cahaya itu. Jadi ketika kita produktif berbuat dosa, akan sulitlah ilmu itu masuk ke dalam diri kita. Cahaya itu sulit masuk ke dalam diri kita. Nah ini hati-hati ya. Siapa saja yang ingin cerdas, siapa saja yang ingin pinter, ya, maka perbaikilah hidup kita. Sebab semakin banyak dosa, akan semakin sulit ilmu masuk dalam diri kita. Oke, berikutnya. Kenapa kita harus sedikit berbuat dosa? Ya, agar ibadah kita terpelihara tentunya, tapi kita nyimpang dulu sedikit. Sebab ternyata dosa itu membentengi rizki. Dosa yang kita perbuat memungkinkan sulit hidup kita ditaburi rizki. Rasulullah bersabda, Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yuhramur rizko, akan terhalang rizkinya, bidzanbi yusibuhu, karena dosa yang diperbuatnya. Jadi ibu dan bapak, dosa yang kita perbuat itu menjadi benteng dari rizki untuk hidup kita. Ini para ulama ngasih metafor gini, ya.
ah, akan datang misalnya tamu ke rumah kita. Ada tamu, Allah ngutus tamu ke rumah kita. Ya, tamu itu membawa banyak hal. Bawa makanan, bawa minuman, bawa angpau termasuk ya. Tapi pada saat mau masuk ke di rumah kita tuh banyak kotoran. Di teras ada tai ayam, ada tai bebek, ada segala macam. Jijik banget rumah kita. Pertanyaannya, apakah tamu yang membawa rizki yang banyak itu akan jadi bertamu ke rumah kita? Jawabannya pasti tidak mau. Kenapa? Jijik pas mau masuk ke rumah kita. Nah, dosa itu adalah kotoran yang membuat malaikat yang mau menghantarkan rizki ke rumah kita itu tidak jadi. Maka jangan banyak berbuat dosa, sebab dosa akan menjadi penghalang bagi rizki dalam kehidupan kita. Ya. Berikutnya Ibnu Qayyim berkata, wa kama anna taqwallah, sesungguhnya takwa kepada Allah majlabatul rizki, akan menjadi pembuka dari pintu rizki. Jadi dengan takwa pada Allah, taat kepada Allah, satu demi satu pintu rizki itu terbuka. Lalu fatarkut takwa majlabatul lil fakri, sedangkan lalai dalam ketakwaan justru mengundang kepakiran. Ya. Famastujliba rizqullah bimisli tarkil ma'asi. Rezeki hanya akan mengalir ketika seorang menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Sedikit saja kita berbuat dosa. Supaya apa? Supaya rizki mengalir deras dalam kehidupan kita. Perlukah kita rezeki? Tentu. Sebab ibadah itu untuk kesempurnaan membutuhkan kepemilikan rizki kita. Lalu berikutnya, Hardi, lanjut. Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahan masih fokus. Kenapa kita harus sedikit berbuat dosa? Ya, ini karena dosa itu, mohon maaf, bisa memperburuk perilaku. Ini testimoni dari ulama salaf, generasi salafus solihin. Ya, di kiat dalam kitab Ad-Dawa Dawa dari Ibnu Qayyim, gini. Para ulama itu pernah ngasih testimoni gini, inilah asillah. Aku mendapati bahwa ketika aku berbuat maksiat kepada Allah, inilah asillah. Aku berbuat maksiat pada Allah, fa'aradalika fi khuluqi dzabati, maka dampaknya terlihat pada hewan tungganganku. Ah, gini. Jadi ketika para ulama salafus sholihin berbuat dosa maksiat pada Allah, ternyata katanya dampaknya itu terlihat pada hewan tunggangannya. Sebagian ada yang menafsirin terlihat pada perilaku hewan peliharaannya. Kan ciri khas lah ya, kita itu gemar melihara hewan ya. Ardi pelihara hewan apa, Ardi? Wah, ini Apa ya? harusnya ya. Kalau Ikan di ikan halaman kan ikan ada hewan cupang. peliharanya ikan koi ya. Oke, ada yang melihara koi, ada yang melihara burung, ada yang melihara kucing, ya, ada yang melihara ayam, gitu, ada yang melihara kuda, ada yang melihara apa namanya unta. Nah, ketika berbuat maksiat, maka itu mempengaruhi perilaku hewan peliharaannya. Bahkan bukan hanya itu, ini ada kata di akhir nih. Wamroati, mempengaruhi perilaku istriku katanya. Jadi ketika seorang suami berbuat dosa, perilaku istrinya juga akan buruk katanya gitu. Ini testimoni dari para ulama. Ya, bisa jadi karena setiap dosa yang kita perbuat ngasih trickle down effect. Efek rembesan pada buruknya perilaku. Perilaku siapa? Perilaku orang yang ada di sekitar kita. Oke, berikutnya Ardi, dosa itu ibu dan bapak ternyata bisa melenyapkan keberkahan. Annal ma'asi tuqassirul umura. Di antara dampak maksiat itu memperpendek umur. Watamhaku barokatahu wala buddha. Dan menghilangkan keberkahannya. Mau tidak mau demikian. Fa innal birra kama yajidu fil umur. Sebagaimana kebaikan dapat menambah umur. Wal fujura yuqassirul umur. Keburukan justru memperpendeknya.
Faqalat ta'ifah, berkata sebagian para ulama, nuqsanu umuril ma'asi huwa dahabu barokati. Kayak ini nih. Bahwa kurangnya umur perilaku maksiat berarti hilangnya keberkahan dalam hidupnya. Wah, ada hakun. Ini adalah benar kata para ulama. Ba'du taksiril ma'asi, dan merupakan salah satu dampak dari maksiat. Jadi dampak dari maksiat, dampak dari dosa yang kita kerjakan itu bisa memperpendek umur. Makna pendek umur kita itu adalah hilangnya keberkahan. Bisa jadi umur waktunya itu puluhan tahun, 40, 50, 60 tahun, tapi pendek kebaikannya. Kenapa kebaikannya menjadi pendek? Karena dia berbuat dosa. Ya. Oke, itu ahadi berikutnya, Ibu dan Pak sekalian. Kenapa kita harus sedikit berbuat dosa? Nah ini, bahwa dosa itu bisa melahirkan dosa lagi. Wa minha annal ma'asi tajra'u amsalaha. Salah satu akibat dari maksiat adalah menanamkan maksiat-maksiat yang lainnya. Jadi kalau kita berbuat dosa itu jadi pupuk yang subur bagi tumbuhnya dosa yang lain. Wa tulidu ba'daha ba'dan, dan itu akan melahirkan dosa yang lainnya lagi. Jadi saat kita berbuat dosa, kita sedang menanam sebuah dosa lagi, bukan hanya menanam, bahkan watulidu ba'daha ba'dan, nanti akan melahirkan ibu dan bapak dosa berikutnya. Ini di kalimat akhir, inna min uqubatis syai'ah as-sayyi'ati ba'daha. Sesungguhnya salah satu hukuman dari sebuah keburukan adalah keburukan berikutnya. Wa inna min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha, dan sesungguhnya salah satu ganjaran dari sebuah kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Jadi mari kita sedikit berbuat dosa, karena dosa bisa melahirkan dosa berikutnya. Kenapa kita harus sedikit berbuat dosa? Tadi disebutkan bahwa aslul ibadati, induk dari ibadah itu, al-qalilu minad danbi, mari kita sedikit berbuat dosa. Kenapa? Sebab orang yang disebut baik itu adalah masonatul ibadah, ketika terjaga ibadahnya. Ya, ibadah kita akan terjaga sekali lagi dengan apa? Dengan sedikit kita berbuat dosa. Itu yang pertama, Ibu dan Bapak sekalian. Lanjut, Ahadi. Berikutnya, kita sekarang disebut, Berarti bikin ayam halo? sendiri. Oke, berikutnya Ibu dan Bapak sekalian. Kita sekarang disebut dalam kondisi terbaik ketika masunatul adabi, terjaga tata krama, terjaga etika, terjaga akhlak, terjaga moralitas kita. Ini penting Ibu dan Bapak, sebab innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasul diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki etika, memperbaiki tata krama. Nah, maka orang yang baik itu adalah orang yang terjaga tata kramanya. Ibu dan Bapak, mohon maaf, meskipun banyak harta, tapi tata krama kita jelek, itu kita bukan orang baik. Mohon maaf, meskipun aset kita itu berlimpah, tapi moralitas kita hancur, kita bukan orang baik. Mohon maaf, meskipun kita memiliki segalanya, tetapi ya etika kita buruk, maka kita bukan orang yang baik. Maka perhatikan dalam postulat para ulama, aslul adabi, induk dari tata krama, induk dari akhlak, induk dari etika, induk dari moral, al-qalilu minal kalami, sedikit dalam berbicara. Nah ini, hati-hati Ibu dan Bapak sekalian, kita itu harus sedikit pada saat kita berbicara. Kenapa? Sebab biasanya eh, banyak bicara, langkung saur bahe carek, apalagi rea omong gede rahul, itu menggambarkan buruknya perilaku kita.
Karena itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6018 dan Imam Muslim 47, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa saja di antara ibu dan bapak ya, Agus Johara nih dari Tasik ya. Siapa saja yang iman Agus pada Allah dan pada hari akhir, faliyakul khairan, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, auliasmut, lebih baik kita diam ya. Maka ada istilah diam itu adalah emas. Ini Ahardi ya yang baru menikah nih. Diam itu adalah emas. Jadi Ahardi kalau istri AA terus nyarios hoyong meser emas, tapi Ahardi tidak punya uang, diam saja ya. Karena diam itu adalah emas ya. Nah, lanjut Ahardi berikutnya. Oke, Ibu dan Ibu sekalian. Nah, halo ya oke. Kenapa Ibu dan Bapak kita harus banyak bicara sedikit? Karena banyak bicara itu adalah sumber petaka. Ah, kan ada postulat dalam bahasa Arab, salamatul insan fi hifdil lisan. Seorang manusia akan selamat ketika dia selamat menjaga lisannya. Lisan kita kadang menjadi pemantik binasanya hidup kita. Sebagaimana Rasulullah ketika bicara dengan Muad bin Jabal, ala ukhbiruka bima laki dalika kullih. Oke, maukah aku beritahu kepadamu tentang kunci semua perkara itu? Qultu bala ya Nabi Allah. Qala fa'akhadha bilisani. Gitu. Tentu ya Rasulullah. Maka Rasul berkata fa'akhadha bilisani. Maka beliau memegang lidahnya sembari berkata, Kuffa alaika hada, jagalah olehmu yang ini. Jadi Rasul menunjuk tangannya pada lidahnya sembari berkata, Kuffa alaika hada, jaga olehmu Muad yang ini, maka kamu akan selamat dari berbagai macam perkara yang bisa menjadi petaka. Wahai Rasulullah, apakah kami dituntut disiksa karena apa yang kami katakan? Maka Rasul bersabda, celaka engkau, adakah yang menjadikan orang menyungkurkan mukanya atau ada yang meriwayatkan batang hidungnya dalam neraka selain ucapan lisan mereka? Nah, Ibu dan Bapak sekalian, statement dari Rasulullah ini bahwa yang 5 senti, Masya Allah, ini teringat Teh Nisa kalau bicara yang 5 senti untuk lisan ini, almarhumah ya Ibu Empet. Ya, selalu Aang jaga oleh kamu yang 5 senti ini. Ibu-ibu jaga yang 5 senti ini. Saya terngiang-ngiang ya, Allah yarham. Semoga almarhumah Ibu Empet yang telah meninggalkan kita di alam kuburnya diselimuti oleh kasih sayang Allah ya. Maka ibu bapak kembali bahwa begini, ketika kita banyak bicara, maka akan banyak petaka. Di Quran surah Ar-Rahman disebutkan, khalaqal insan. Allah menciptakan kita manusia itu allamahul bayan. Sekaligus Allah mengajari kita pandai berbicara. Ibu dan Bapak, kepandaian kita dalam berbicara itu adalah anugerah dari Allah. Maka pada saat berbicara, kita tidak berbicara, melainkan pembicaraan kita bagian dari ekspresi syukur nikmat kita kepada Allah. Jangan berbicara sesuatu yang bukan jadi ekspresi syukur kita. Kenapa? Untuk apa? Agar kita tidak mendapatkan petaka ya. Jangan banyak bicara, apalagi banyak bicara yang tidak ada unsur dzikirnya kepada Allah. Gitu. Kenapa? Pak inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah, sesungguhnya banyak bacot, banyak bicara, banyak omon-omon yang tidak ada unsur dzikirnya pada Allah. Qasiyatul lil qalb, itu bisa membuat hati kita menjadi keras. Lanjut, Ahadi ya. Ibu bapak sekalian, kenapa kita harus sedikit dalam berbicara? Lanjut, Oke. Nih, banyak bicara, ibu-ibu, apalagi tidak ada unsur dzikir pada Allah, bisa mengundang murkanya Allah. Nih, dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Innallaha, ibu bapak, sesungguhnya Allah yardha lakum salasan. Ridho kepada 3 hal. Wa yakrahu lakum salasan. Dan Allah itu membenci dari kita itu 3 hal. Fayardha lakum, Allah ridho kepada kita, anta abuduhu wa la tusriku bi syaya.
Allah ridho ketika kita beribadah kepada Allah dengan tidak musyrik kepada siapapun. Satu. Dua, wa atasimu bihablillahi jami'a. Dan Allah ridho kepada kita ketika kita ya berpegang teguh kepada tali Allah, berpegang teguh pada agama Allah, berpegang teguh pada agama Rasulullah. Allah tuh ridho ya. Wala tafarraku, Allah ridho ketika kita tidak tafarruk, ketika kita tidak menjaga perpecahan, ketika kita tidak terlibat pada pertingkaian. Allah itu ridho. Sebaliknya nih maka lihat, wa yakrahu lakum, dan Allah itu benci kepada tiga hal. Apa? Pertama, wakas kila wakila, ini kila wakala. Mohon maaf. Jadi yang dibenci oleh Allah dari kita itu kila wakola, banyak omong, ya. Rea omong, gede rahul, langkung sahur, bahe carek, ya. Yang rewel, bawel, ngetewel, lambe turah gitu, mulut ember. Itu Allah tidak ridho ketika kita demikian. Yang kedua yang tidak diridhoi oleh Allah itu siapa? Wakasrotus soal, mereka yang banyak bertanya. Hayo terus bertanya. Tapi ada yang memaknai gini. Kasrotus soal itu ibu dan bapak memperpanjang masalah. Allah tidak ridho pada orang yang gemar memperpanjang masalah. Jadi kalau ada masalah segera dibereskan. Kenapa? Sebab semakin panjang masalah akan semakin panjang penderitaan, semakin panjang penderitaan, khawatir kita kehabisan energi untuk berbuat baik pada sesama dan berbuat baik kepada Allah. Jadi kalau ada yang punya masalah, bereskan secepatnya, jangan diperpanjang. Lalu berikutnya, wa idha'atal mali. Yang Allah murka, Allah benci itu ibu dan bapak yang gemar membuang-buang harta, atau ibu dan bapak yang boros, ya. Ibu bapak yang gemar berperilaku mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas sayatin. Para pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan. Ibu bapak, jangan banyak bicara. Berikutnya Ardi, ini ada statement yang indah dari siapa? Ali bin Abi Thalib, ibu dan bapak. Kata Ali bin Abi Thalib ini, idza tammal aqlu naqasal kalamu. Bila sempurna akal atau intelektualitasnya akan berkuranglah perkataannya. Jadi ibu-ibu orang yang sempurna intelektualnya, sempurna kecerdasannya, sempurna apa namanya? Akalnya itu akan sedikit banyak omongnya. Jadi mereka yang banyak omong itu tanda intelektualitasnya rendah. Maka ada peribahasa tong kosong nyaring bunyinya, ya. Gerobak yang jelek ketika didorong ngagret berderaknya itu akan sangat kencang. Oke, itu Ibu dan Bapak sekalian. Jadi yang kedua, indikasi kebaikan itu ketika masunatul adabi, terjaga adab atau tata krama kita, dan aslul adabi, induk dari tata krama adalah al-qalilu minal kalami, sedikit kita dalam berbicara. Lanjut Ahadi. Yang ketiga, ibu-ibu, induk kebaikan yang harus kita jaga. Kebaikan itu bila masonatus sehat. Ibu dan bapak hari ini sedang terjaga kesehatan. Sehat jasmani, sehat ruhani, ya itu kita sedang baik. Tadi saya sampaikan sahur sebuka pungkur, kolot bareto jalma baheula, cager beteng, waras badan, tiis celi, heran, panon, ya. Hidup genah, merenah, tumaninah, ya. Senang, ngahana, ngahning. Itu kita dalam kondisi terbaik. Jadi ketika terjaga kesehatan kita, maka terjaga kebaikan kita. Nah ini ada postulat dari para ulama. Aslu kulli dawain. Induk dari segala obat yang bisa menjaga kesehatan kita adalah al-qalilu minat to'am. Adalah sedikit dalam makan. Ya, jadi sedikit kita dalam mengkonsumsi makanan dan minuman itu adalah induk dari kesehatan kita.
Sebaliknya ketika tidak terjaga, oh brutal kita dalam makan dan minum, ya pagi-pagi sarapan bubur, jam 9 cuangki, jam 12 seblak, wah terus gitu ya. Jadi hidup kita diabdikan pada makan dan minum, oh itu jadi induk segala penyakit. Saya ulang, aslu kulli dawain, induk dari segala obat yang bisa menyehatkan kehidupan kita, al-qalilu minat ta'am, sedikit saja pada saat kita makan. Ini sebagai bahan renungan di Quran surah Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, "Ya Bani Adam, wahai anak Adam, wahai ibu dan bapak yang tergabung di ruang maya hari ini, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Pakailah pakaianmu yang indah setiap kali memasuki masjid. Ya, ibu bapak, kemana biasanya kita pakai yang indah, yang bagus, buricak, burinong itu? Biasanya ke pesta, ya, ke tempat gitu. Padahal kata Allah dalam ayat ini, pakailah pakaianmu yang indah, perhiasanmu yang indah itu inda kulli masjid, pada saat kamu masuk ke dalam masjid. Nah, ini ada ayat berikutnya. Wakulu wasrobu, makan dan minumlah kalian. Kita harus makan karena hidup untuk makan, makan untuk hidup, ya. Nggak bisa hidup kalau kita tidak makan. Wasrobu, dan minumlah. Jangan hanya makan, jangan lupa juga minum. Seret nanti kalau banyak makan tidak minum. Tapi lihat ibu, wala tusrifu, jangan berlebihan saat makan dan minum. Kenapa? Sebab makan dan minum yang berlebihan itu bisa menjadi sumber penyakit. Lalu jadi sumber penyakit, sakitlah hidup kita. Ketika hidup kita sakit, itu kita sedang berada bukan pada terminal yang baik dalam hidup ini. Makanya suku di Nah, dalam maka kata Allah berikutnya, innahu yang paket yuhibbul musrifin. Sungguh Allah itu tidak suka pada ibu dan bapak yang isrof, yang berlebihan. Terutama dalam konteks ayat ini, berlebihan saat makan dan minum. Ya, lanjut Ahadi, gini nih. Kenapa ibu dan bapak makan dan minum kita tidak boleh berlebihan, tapi harus proporsional? Nih kata Rasulullah dalam sebuah hadis bersabda, Anil Mikdad bin apa? Gini, sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Mikdad bin Ma'di Karib, ya. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, mala'a adamiyun wi'an syarran mim batni. Nah, ini Ibu. Jadi tempat terjelek bagi seorang keturunan Adam itu adalah perut, terutama perut yang dipenuhi oleh makanan, karena kita berlebihan dalam makan dan berlebihan dalam minum, ya. Maka ini nih, di ujung hadis ini karena waktu agak mepet. Nah, kalau kita tentu kita membutuhkan makan dan minum, tapi gini, fasulusun li ta'ami. Perut kita itu sepertiganya isi oleh makanan, wasulusun lisarabi, sepertiganya untuk minuman, wasulusun linapsi, sepertiganya untuk bernapas, ya. Jadi perut kita ini bagi tiga, ya, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga supaya bisa napas. Jangan 100%-nya ditumpuk oleh makanan dan minum hingga kita tidak bisa bernapas. Sebab ternyata sumber segala penyakit itu ketika mulut kita tidak bisa menjaga makanan, ya. Jadi itu Ibu Bapak, kenapa kita harus proporsional pada saat makan, yang dalam tadi disebut sedikit saja dalam term para ulama saat kita makan, ya, supaya kita ngasih ruang di tempat kita untuk unsur yang lain, sebut saja misalnya seperti untuk napas kita. Nah, berikutnya Ibu dan Bapak sekalian, ini ada makan yang kita butuhkan itu secukupnya saja. Nih, ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, to'amul isnaini kafis salasata. Makanan untuk dua orang, dua porsi makanan untuk dua orang cukup sesungguhnya kata Rasulullah untuk tiga orang. Ya. Jadi makanan dua porsi untuk dua orang, dua porsi makanan untuk dua orang, sesungguhnya kafis salah satu itu cukup untuk tiga orang.
Wa ta'amus salasata. Kemudian 3 porsi makanan kafil alba'ata. Sesungguhnya cukup untuk 4 orang. Ya. Jadi ketika ibu dan bapak 2 porsi makanan ya ingin dimakan oleh 3 orang itu kata Rasulullah cukup. 3 porsi makanan dimakan 4 orang itu bisa cukup kata Rasulullah gitu. Nah ini sebenarnya bagian dari apa namanya secara substansi Rasulullah itu mengajarkan kepada kita untuk sedikit saja pada saat makan. Ini dalam redaksi yang lain dari Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu Rasul bersabda ta'amul wahidi yakfis isnaini. 1 porsi makanan sesungguhnya cukup untuk 2 orang. Ini AHD yang baru nikah ya. Mudah-mudahan nih pernikahannya sakinah mawaddah warahmah ya Ardi. Jadi kalau makan sepiring berdua, oke. Makan bakso semangkok berdua, cendol segelas berdua, itu cukup sesungguhnya 1 porsi untuk 2 orang. Wa ta'amul isnaini yakfil arba'ata. 2 porsi makanan cukup untuk 4 orang. Wa ta'amul arba'ata yakfil tsamaniyah. Berikutnya juga 4 porsi makanan itu sesungguhnya cukup untuk 8 orang. Nah, Bapak Ibu, dalam hal makan itu ada salah satu rumus sesungguhnya ya. Ini dari Ustadz Wijayanto rumusnya. Ada yang disebut dengan NBI. Ya, saya ulang, NBI. N-nya untuk nikmati, B-nya untuk batasi, I-nya untuk imbangi. Jadi pada saat makan, nikmati apapun yang kita makan. Ya, kebetulan misalnya kita buka puasa nanti, sore nanti hanya gorengan, nikmati gitu. Karena itu rizki yang terindah dari Allah yang diberikan untuk kita. Jangan mencaci makanan, ya, nikmati. Itu anugerah dari Allah. Tapi jangan mentang-mentang nikmat terus misalnya nampol sampai Portugal, porsi tukang gali, batasi, ya. Apa yang bisa membatasi? Usia juga kita membatasi. Misalnya kantong perut juga kita jadi bagian dari batas. Batasi. Jangan mentang-mentang nikmat, hayo ditampol. Lalu berikutnya I-nya imbangi. Imbanginya dengan apa? Imbangi dengan olahraga. Misalnya Ibu Bapak. Imbangi dengan misalnya. Ya salah satu di antaranya. Imbangi juga dengan puasa misalnya ya. Jadi itu ada rumus keren dari Ustadz Wijayanto tentang apa? Makan itu nikmati, batasi, dan imbangi. Nah, lanjut hari berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian. Kita sedang berada dalam kondisi yang terbaik. Ini mohon maaf baterainya habis. Sebentar ya, ini baterai laptopnya habis. Oke, ketika masunatur roja terjaga harapan, ya. Kata para ulama begini, aslul amali, induk dari segala harapan, as-sabru alal intidor, ketika kita sabar dalam menanti. Lalu apakah harapan itu? Ini ada definisi indah dari para ulama. Al-amalu huwal quwwatu lil farah indama takunu durbu khaniqah. Harapan itu adalah kekuatan untuk bergembira, untuk bahagia ketika situasi sedang menyesakkan. Contoh, Ibu dan Bapak hari ini situasinya sangat menyesakkan. Hari ini situasinya sangat menyulitkan. Tapi masih ada kekuatan untuk meraih kebahagiaan. Itu namanya harapan. Ya, ketika orang masih punya kekuatan untuk bergembira dalam posisi sedang menyesakkan, menyedihkan, dan menyulitkan, itu adalah orang baik, kata para ulama. Jadi kebaikan itu ketika hari ini kita dihadapkan pada kerumitan, tapi kita masih punya kekuatan untuk bahagia. Nah itu namanya harapan. Dan ingat aslul amali, induk dari segala harapan itu adalah as-sabru alal intidar, yakni kita masih bersabar dalam melakukan penantian. Kenapa Ibu dan Bapak sekalian? Lanjut Ahadi. Kenapa kita semua harus punya harapan? Sebab begini kan kata Allah, kita itu harus hidup di hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman bertakwalah pada Allah, wal tangdur nafsum ma qaddamat ligat, dan hendaklah setiap diri kita memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari akhirat besok. Jadi kenapa hari ini kita harus punya harapan terus untuk bahagia meskipun kita dalam keadaan terjepit? Ingat, kita itu akan hidup di esok hari. Salah satunya kita akan hidup di akhirat. Maka sekarang harus terus kita mempersiapkan diri
Karena dunia ini tempat persiapan untuk kebahagiaan hidup kita di hari esok. Jangan sampai kita tidak punya harapan sedikit pun untuk bahagia kita di hari esok. Lanjut, Ardi. Berikutnya Ibu dan Bapak sekalian, bahwa tadi saya sampaikan bahwa asal dari sebuah harapan itu adalah sabar dalam menanti. Setiap kita bila hari ini sedang berada dalam keadaan menyesakkan, padahal kita ingin bahagia di esok hari itu, maka sabar adalah bagian dari rumusnya. Dalam Hud ayat 115 Allah berfirman, waswir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi gini, hari ini Ibu dan Bapak sabar menanti tentang baiknya hidup kita di hari esok, sabar menanti tentang berkualitasnya kehidupan kita di hari esok, sabar menanti bahwa akan ada bahagia menjemput kita di hari esok. Kesabaran kita dalam menanti itu adalah sebuah kebaikan yang pahalanya tidak akan Allah sia-siakan. Tetap kalkulator Allah menghitung penantian kita dalam sabar untuk kebaikan kita di hari yang akan datang. Berikutnya, Ari, kita lanjut Ibu dan Bapak sekalian. Nah, ini ada rumus harapan ditambah sabar sama dengan tawakal ya. Dalam Al-Maidah 23 Allah berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin ya, dan hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Kita harus tawakal. Kenapa? Wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Siapa saja yang tawakal kepada Allah, di dalam tawakal itu ada harapan dan kesabaran, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkan segalanya. Ibu dan Bapak, kalau ada kata cukup, sesungguhnya tuntas, beres hidup kita. Cukuplah. Ini saja rumah kita, beres hidup kita. Cukuplah. Ini saja bajunya kok masih bagus, beres hidup kita. Cukuplah kendaraan itu, ini saja, beres sesungguhnya kehidupan kita. Yang jadi masalah itu adalah ketika misalnya hilang ketawakalan kita karena hilang harapan dan kesabaran. Lanjut, Ardi. Yang terakhir, Ibu dan Bapak sekalian, ya, hidup kita itu disebut baik ketika masunatul inja atau masunatun najah, terjaga prestasi hidup kita, ya. Ada najah, prestasi itu ada juga yang di dalam bahasa Arab al-injaj, ya. Nah, ini kata para ulama, ya. Aslul injaj, induk dari segala prestasi itu adalah at-tadrib. Bagaimana kita rajinnya prestasi itu? Al-injaz huwal hayatu allati tataqaddamu wa tatawwaru. Bahwa prestasi itu adalah hidup yang progresif dan dinamis. Begini Ibu, ketika hidup Ibu progresif, selalu ada progres, ada peningkatan. Ketika hidup Ibu dinamis, ada perubahan ke arah yang baik, maka itu yang disebut dengan prestasi. Nah, saya mau tanya, Ahardi, prestasi apa yang terakhir Ahardi miliki? Atau Teknisa? Atau Agus nih? Prestasi dapat istri cantik. Dapat istri cantik, Masya Allah, itu adalah prestasi ya. Eh, Orang yang berprestasi itu tidak yatim piagam. Ya, banyak piagam tidak yatim. Lalu kalau kenapa saya tidak bisa main musik? Arti karena saya yatim piano, ya, tidak punya piano, jadi tidak bisa main alat musik. Oke, jadi Ibu Bapak sedikit bercanda ya bahwa prestasi itu ketika hidup kita progresif, hidup kita itu ada progres, ada kemajuan, ya, atau juga dinamis. Jadi kalau hari ini kita baik, besok harus lebih baik, itu prestatif. Bila hari ini kita bisa sholat, tidak bisa sholat tahajud, malam besok bisa sholat tahajud, itu prestatif hidup kita. Ya. Dan induk dari segala prestasi itu adalah berlatih. Berlatih bangun malam misalnya. Bila kemarin kita tidak sedekah, hari ini sedekah, itu prestasi hidup kita. Bila kemarin kita melampaui waktu pagi menjelang siang ini dengan nganggur misalnya, tidak jelas aktivitas, lalu hari ini kita ngikuti kajian, itu prestatif hidup kita itu. Nah, lanjut Adi, ini di slide yang terakhir, Ibu dan Bapak sekalian. Ya, ah, orang yang tadi disebut prestatif itu adalah mereka yang dinamis, yang terus berubah. Perubahannya ini terutama perubahan dalam
ta'abud atau kebaikan kepada Allah. Ibu Bapak, kalau hidup kita ingin berubah, ini ada kata kunci, 6 kata kunci dari para ulama. Pertama, imtilakus syaghafi, miliki hasrat. Kalau kita tidak memiliki hasrat ingin berubah, perubahan itu tidak akan pernah ada, ya. Oke. Tidak ada hasrat apa? Tidak ada belah duren nih, Ari. Kalau tidak punya hasrat untuk makan duren, ya. Tidak ada hasrat untuk malam pertama bagi pengantin yang terlalu sibuk dalam resepsian, kan bisa seperti itu. Maka milikilah hasrat. Lalu agar hidup kita berubah itu bina'ut tobai, membangun tabiat. Kalau hidup kita ingin prestatif, selalu ada progres dan dinamis, bangunlah habituasi atau tabiat orang yang prestatif. Berikutnya at-tapatuhu lin nasihati, buka atas nasihat. Orang yang progresif itu selalu terbuka atas nasihat. Karena itu dia gemar ngikuti kajian. Ibu-ibu, hari ini yang tergabung ikut kajian karena terbangun dalam dirinya kebutuhan untuk mendapatkan nasihat, misalnya. Orang yang terbuka terhadap nasihat, dia itu butuh mentor. Dia itu terus mencari guru, dia itu terus mencari sahabat yang bisa menasihati. Nah, berikutnya, rute perubahan berikutnya, al-ibtiadu anil maksiat, menghindar dari maksiat. Mereka yang ingin progres dan dinamis dalam prestasi, terutama di hadapan Allah, dia akan menghindari kelanculgan, dia akan menghindari kemaksiatan, dia akan menghindari sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Lalu berikutnya, as-sabatu ala ta'ati, konsisten dalam ketaatan, ya. Dalam ketaatan kita itu harus konsisten jika ingin berprestasi dalam ibadah. Ya, konsisten atau istiqomah itu ibu dan bapak tidak ada yang berat kalau konsisten. Di Sunda kan ada peribahasa cikaracak ninggang batu laun-laun jadi dekok. Ya, cikaracak itu air yang menetes tapi terus menerus, yaitu menimpa batu, konsisten sekeras apapun batu itu akan berbekas. Jadi ketika kita konsisten dalam berlatih, sekecil apapun latihan kita itu akan memiliki bekas. Lalu berikutnya, indama tukhti'u fasari ila taubah. Bila suatu saat berbuat salah, segera dia bertaubat kepada Allah. Ibu Bapak, ini masa taghyir, rute perubahan agar hidup kita kaya dengan prestasi. Ibu Bapak, itu saja yang bisa saya sampaikan bahwa induk dari segala kebaikan. Kesimpulannya ini aslul khair, induk dari segala kebaikan. Bila kebaikan pertama dipahami sebagai masunatul ibadah, ya, maka ini mohon maaf agak acak ya. Aslu kulli dawain al qalilu minat ta'am, asal dari setiap segala obat, induk dari segala obat adalah sedikit makan. Ini mohon maaf, ini kesimpulannya jadi acak ya. Ini oke, ini yang pertama dulu ya. Aslul ibadati al-qalilu minad danbi, induk dari segala ibadah sedikit berbuat dosa, karena kita disebut baik jika masunatul ibadah terjaga ibadah. Yang kedua, kebaikan itu adalah masunatul adabi terjaga tata krama. Lalu aslul adabi, asal dari tata krama itu al-qalilu minal kalam, sedikit kita dalam berbicara. Kebaikan yang ketiga, masunatul siha, terjaga kesehatan. Aslu kulli dawain, asal dari setiap obat yang menyakitkan atau induk obat yang segala obat yang menyembuhkan itu al-qalilu minat ta'am, sedikit dalam makan, ya. Lalu kebaikan yang keempat itu adalah pada saat atau roja, terjaga harapan. Aslul amali, aslul dari segala harapan, as-sabru alal intidar, sabar dalam menanti. Dan kebaikan berikutnya adalah pada saat hidup kita terjaga prestasi, dan aslul injaj, asal dari segala prestasi atau drib, bagaimana kita bisa menjaga latihan kita. Itu saja Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Enggak, Hari, silahkan. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair, Ustadz, atas ilmu dan pengingatnya tadi dalam tausiah yang tentunya dibawakan dengan indah bertajuk menjaga induk kebaikan. Masya Allah. Selanjutnya kita akan berpindah ke sesi tanya jawab. Namun sebelum kita akan ke sesi selanjutnya, mungkin saya akan ada
pengenalan atau pengingat kembali ya untuk beragam produk dan program dari Khalifah Tour. Dan sementara saya menjelaskan buat sahabat Khalifah yang belum sempat untuk menyampaikan pertanyaannya bisa langsung saja dulu diketik dulu di kolom chat, nanti akan saya bantu sampaikan dan akan dibantu jawab oleh gurunda kita. Baik, untuk beberapa produk dan program yang ingin saya update info nih ke sahabat Khalifah, tentunya ada beberapa hal. Yang pertama adalah Khalifah Umroh. Alhamdulillah Khalifah Tour semakin gencar menyosialisasikan program-programnya. Yang pertama adalah Umroh Khalifah Ramadan yang mulai 36 jutaan saja di beragam periode bulan Ramadan itu sendiri. Pertama ada munggahan, yang kedua ada awal tengah, dan yang ketiga ada Idul Fitri. Dan yang paling membahagiakan adalah per 7 Januari kemarin sampai tanggal 31 Januari nanti, kita lagi ada program yang namanya promo Ramadan Umroh Khalifah. Di mana nanti sahabat Khalifah akan mendapatkan special fare di periode registrasi tanggal 7 sampai 31 Januari 2025. Dan untuk lebih lanjut nanti bisa informasinya dikomunikasikan saja, bisa silaturahim langsung ke kantor kita. Kita berkantor di Bandung sebagai kantor pusat dan kantor cabangnya ada di Tasik dan Jakarta. Lalu untuk yang kedua kita juga punya Umroh Khalifah Syawal di harga yang mulai dari 37 jutaan saja di periode April 2025. Tentunya ada beragam program Umroh Khalifah lainnya seperti Plus, Private, Insentif. Nah, untuk update info aja nih sahabat Khalifah, insya Allah tanggal 11 Januari kita akan membersamai Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Jadi mohon doanya juga ya Ustadz Aang, insya Allah akan berangkat ya Ustadz ya untuk Ya Allah, membimbing. mohon doanya. Aku lagi libur di kampus. Baik, nah apa sih keunggulan Umrah Khalifah Tour dibanding yang lainnya? Tentunya adalah pendampingan langsung dari Ustadz sebagai pembimbing berpengalaman dan juga bersertifikasi. Yang kedua tentunya dibersamai oleh mutawif yang andal dan terpercaya. Tawaf sunnah qiyamul lail harian menjadi standar pelayanan kita, agenda zikir pagi atau sore. Juga kajian selalu membersamai agenda rutinitas dari rombongan jamaah kita. Kemudian direct full service airlines, hotel bintang 5 di Mekah maupun bintang 4 di Madinah, Haramain high speed train itu menjadi salah satu fasilitas yang kita ikut sertakan di dalam harga paketnya dan juga full board meals. Dan pastinya asuransi perjalanan. Beberapa program lainnya tersedia fasilitas untuk airport lunch, Taif City Tour. Yang kedua adalah Khalifah Hajj. Khalifah Hajj-nya sendiri itu kita punya Haji Plus dan juga Haji Furoda. Apa bedanya? Haji Plus dapat nomor porsi dengan masa tunggu 5 sampai 7 tahun, uang muka $4.500. Sedangkan Haji Furoda berangkat di tahun Hijriah yang sama di waktu yang bersamaan saat mendaftar, uang mukanya di 10.000 US dollar. Pengembalian uang muka 100% jika visa Furoda tidak keluar itu menjadi salah satu hal yang kita selalu kampanyekan terhadap sahabat-sahabat Khalifah. Dan yang ketiga adalah Khalifah Leisure, di mana layanan pariwisata dibersamai berdasarkan pada aturan-aturan eh, Islam dalam mengatur eh, umatnya dalam melakukan apa namanya safar, perjalanan. Seperti yang sudah pernah kami jalani itu seperti ke Balkan, Uzbekistan, Turkiye, 3 negara yang adalah Mesir, Jordania, Palestina, Vietnam, Korea, dan lainnya tentunya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Lalu berikutnya saya ingin menyampaikan bahwa kita memiliki program Khalifah Berbagi di mana itu merupakan wadah wakaf dan infak bagi para sahabat Khalifah yang kita bersinergi dengan Wakaf Salman. Bisa disalurkan donasi terbaiknya di nomor rekening Bank Muamalat 11300 11076 atas nama Muh dan Dea Triana Fauzi. Yang mengakhiri semua informasi yang tadi saya sampaikan adalah jangan lupa untuk klik follow atau subscribe dan juga share dari media sosial kita, baik itu di kanal YouTube, Instagram, TikTok maupun web dengan nama akun Khalifatur. Beragam produk dan program Khalifatur insya Allah sejalan dan senantiasa untuk memberikan bimbingan maksimal dan layanan optimal. Saya langsung membacakan untuk pertanyaan yang sudah masuk. Baik, dari mohon maaf di sini belum belum ada namanya, tapi dari Samsung SM ya, dari device itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, apa tanda-tanda kebaikan
yang diterima oleh kita dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu, Ustaz, pertanyaannya. Oke, terima kasih. Apa kalau tanda-tanda kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah? Bagus pertanyaannya. Karena memang ada dalam tanda kutip kebaikan yang Allah tidak menerimanya. Ya. Seperti apa misalnya punten. Kita misalnya eh, sedekah tapi uangnya dapat korupsi. Ya, kan baik kita sedekahnya, tapi uangnya dapat korupsi. Gitu. Itu kebaikan, tapi dengan cara yang tidak baik. Oke, sekarang pertanyaannya, apa bila tanda-tanda yang kita rasakan kalau kita berbuat baik, lalu kebaikan kita itu diterima oleh Allah? Kata para ulama, pertama, secara psikologis apa ada yang disebut dengan syarhus sodri. Kebaikan yang kita lakukan itu membuat dada kita menjadi lapang. Oke, misalnya kita bersedekah, lalu tanda sedekah kita diterima oleh Allah, efek setelah kita sedekah secara psikologis, lapanglah dada kita. Sehingga sebertubi-tubi apapun kita mendapatkan masalah, jiwa kita tidak goyah. Oh, sesungguhnya masalah ini berat sih kalau dihitung. Tapi kenapa saya punya ketahanan dalam menghadapi masalah ini? Ketahanan kita dalam menghadapi masalah yang berat itu menjadi bagian diterimanya sebuah kebaikan yang kita lakukan. Ya. Sekali lagi, jadi tanda kebaikan kita diridhoi Allah secara psikologis efeknya syarhus sodri, membuat soder atau dada kita itu lapang. Sehingga sebesar apapun masalah yang kita hadapi, ketika ada daya tahan dalam diri kita, maka itu tanda bahwa kebaikan kita diterima Allah sebab efeknya bisa melapangkan dada kita. Yang kedua, kata para ulama, tanda kebaikan kita diterima dan diridhoi oleh Allah itu ngepek juga pada ringannya kita dalam melaksanakan perintah Allah. Arti gini, contoh rek salat lohor tem ini berat pisan jika rek naik gunung. Nah, itu tanda-tanda bahwa Allah tidak ridho atas apa yang kita lakukan. Ya, jadi nggak berat pisan gitu rasanya. Maka ketika kebaikan kita diterima oleh Allah, kita merasa ringan pada saat kita melaksanakan ibadah. Bangun malam ringan kan, padahal bagi umumnya orang bangun malam itu sulit. Bagi orang tertentu ringan banget. Mau begadang mau tidak, setiap jam 3 itu ringan, dia itu bangun. Itu tanda kebaikannya diterima oleh Allah. Hingga efek dari kebaikannya menjadi ringan dia melaksanakan berbagai macam ibadah. Mau sholat malam ringan, mau sholat jamaah ke masjid ringan, mau sedekah padahal rezekinya juga terbatas di ringan. Jadi ringannya kita dalam melaksanakan ibadah itu menjadi petanda bahwa kebaikan kita diterima oleh Allah. Lalu apa tanda kebaikan kita itu diterima oleh Allah? Jadi harta yang kita miliki atau kebaikan yang kita lakukan ngasih trickle down efek, efek rembesan bagi lainnya kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi ketika kebaikan dalam hidup kita tumbuh, berkembang, bercabang, berkesinambungan kebaikan itu terus mengitari kita, itu tanda kebaikan kita diterima oleh Allah. Ya, jadi ketika sekali lagi kebaikan tumbuh, kebaikan berkembang, kebaikan bercabang, kebaikan berbuah, kebaikan lestari dalam hidup kita, itu tanda bahwa kebaikan kita diterima oleh Allah. Buktinya apa? Kebaikan tumbuh, berkembang, kebaikan bercabang, kebaikan lestari dalam kehidupan kita. Maka setidaknya yang bisa saya jawab atas pertanyaan tadi, apa sih tanda kebaikan kita diterima oleh Allah? Satu, syarhus sodri, dada kita itu menjadi lapang, sehingga ngepek yang kedua, ringan kita menunaikan segala bentuk ibadah yang berat sekalipun. Kemudian yang ketiga, tadi kebaikan itu melahirkan banyak kebaikan yang lain, sehingga tumbuh, berkembang, berbuah, bercabang, lestari kebaikan itu menyertai kehidupan kita. Itu Teh Nisa ya yang bisa saya jawab. Baik, Ustadz. Lalu pertanyaan berikutnya, dan mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir. Eh, Pertanyaan berikutnya dari Ibu Yuniarti. Eh, Bagaimana apabila semua sudah dijalankan, dirasa sudah dijalankan, tapi masih ada kekhawatiran tanda-tanda kebaikan tuh
ragu gitu, apa ini benar nggak ya diterima? Jadi menyambung dari pertanyaan sebelumnya tadi si Ustadz gitu. Tapi kayaknya masih ada kekhawatiran, keraguan-raguan bahwa ibadahnya diterima. Itu bagaimana menyikapinya Ustadz ya? Oke, gini, gimana diulangi teh sedikit tanyanya. Jadi, jadi pertanyaannya tuh ibadahnya sudah dijalankan, Ustadz. Padanya Nah, ibadahnya dijalankan. sudah dijalankan, tapi eh, ingin melihat kan tadi pertanyaannya tanda-tanda bahwa ibadah diterima. Nah, Hmm. kalau yang ini pertanyaannya ibadahnya sudah dijalankan, tanda-tandanya sih ada, tapi tuh masih dibersamai keraguan-raguan, bener nggak ya? Apa cuma Oke. kegeeran doang gitu? Ah, kegeeran kali ya. Terus jadi kekhawatirannya tuh masih selalu ada gitu. Oke. Bagaimana menyikapinya supaya tetap bisa ber, berhusnuzon kepada Allah. Oke, fattaqullaha mastata'tum. Jadi takwa kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Maksudnya begini, bila kita sekarang sudah berbuat baik, lalu kita GR ya bahwa kebaikan kita itu mudah-mudahan diterima oleh Allah, tapi masih sedikit ada keraguan gitu ya. Maka dalam posisi seperti ini tugas kita teruslah kita berbuat baik ya. Jangan berhenti kita terus berbuat baik supaya semakin meyakinkan rasa dalam dada kita kebaikan kita diterima oleh Allah. Ya. Jadi untuk meyakinkan bahwa baik yang kita tunaikan itu diterima oleh Allah, maka lanjutkan terus berbuat baik. Sebab sesuatu yang kita ulang-ulang terus diproduksi, direproduksi kebaikan itu akan semakin mengukuhkan dan mengokohkan keyakinan kita bahwa kebaikan kita diterima oleh Allah. Sebab bisa jadi bahwa ketika kita berbuat baik tapi tidak sustainable, tidak berkelanjutan, tidak istiqomah, nah, itu justru semakin meyakinkan bahwa kebaikan kita tidak diterima oleh Allah. Tapi ketika kita berbuat kebaikan, ada ragu sih, misalnya tidak diterima kebaikan kita oleh Allah, tapi untuk menghapus keraguan itu, jangan berhenti terus berbuat baik. Jadi, pas tabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bedanya ini, kalau lomba yang baik itu ada ujungnya, ada finishnya. Ya, lomba menarik hati mantan misalnya itu ada finishnya. Lomba-lomba di 17-an ada finishnya. Tapi berlomba dalam kebaikan itu tidak ada finishnya. Satu finishnya itu adalah apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Setelah yakin kematian menjemput kita. Maka ketika tidak ada finishnya, kebaikan itu harus terus berkesinambungan. Terus kita lakukan. Sebab dengan terus-menerus kita berbuat baik, itu akan meyakinkan bahwa kebaikan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya khawatir bila kita berbuat baik tidak disusul dengan kebaikan-kebaikan yang lain, khawatir malah kebaikan kita hanya berhenti di sana dan karena itu Allah tidak menerima segala bentuk kebaikan kita gitu. Itu Baik, Nisa, ya mudah-mudahan Allah. tidak puas ya Ibu siapa tadi yang bertanya. Bu Yuniarti, Ustaz. Ah, Bu Iya Pak Yuniarti. Ustadz. Assalamualaikum. Itu ada suaranya Bu Yuniarti. Sehat selalu Bu Yuniarti ya. Iya, amin Ustadz. Ya, Masya Allah. Baik, itulah tadi tausiah yang dibawa oleh gurunda kita, Ustadz Dr. Haji Aang Ridwan MAG, CICS. Terima kasih untuk Ustadz, senantiasa sehat, bahagia, dan manfaat lahir batin dunia akhirat. Selanjutnya kita sudah ada di ujung acara, tapi sebelum kita mengakhiri dan say bye-bye, kita akan mendokumentasikan ini dulu ya, dibantu sama Kang Hardi supaya erat silaturahim kita. Mangga Kang Hardi. Ya, Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Ustadz, tur nuhun materinya Ustadz. Yuk, Mau berangkat ya, bersiapan Ustadz. doain Berangkat, lancar. Ustadz. Mm-mm. Amin. Mungkin buat Bapak Ibu kalau berkenan bisa on cam buat dokumentasi kita silaturahmi tatap muka ya Ustadz ya. Ya, Biarpun daring tapi tetap kelihatan Iya, kan wajah-wajah bahagianya. Adi, jangan disentralkan, A. Saya juga pengen ngelihat siapa aja yang hadir ini. Ya, enggak ini udah. Oh ya, siap 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 Ustadz. Sama saya di ini. Assalamualaikum Pak Ustadz Nah, Ustadz AA. udah. Waalaikumsalam, Masya Allah. Masya Allah. Kelihatan Ustadz? Pak Andre Kristanto, Masya Allah. Bisa ketemuan ya ini.
Sambil kerja dengerin Pak Ustadz nih. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Mangga mau bertegur sapa dulu sama Ustadz Aang. Siapa tahu ada yang kangen sama Ustadz. Dan Andri nih, udah Andri. Bu Isma, Alhamdulillah. Mau Kangen tawaf sapa-sapa sama Pak dulu. Ustadz. Ayo dipotret dulu, A. Ya baik, siap. Semuanya siap menghadap kamera. Tunjukkan wajah terbaik. Senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih untuk memfakihkan semuanya. Mangga Ustadz, kita mohon bimbingannya dalam doa bersama sehingga mendapati lebih banyak faedah terhadap majelis ini. Ibu Bapak, kita hadirkan doa kita yang paling tulus, hati kita yang paling tulus. Kita berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita dalam kebaikan dan mudah-mudahan kita yang hadir di ruang maya ini hidup dalam kebaikan, wafat dalam kebaikan, anak cucu kita mudah-mudahan Allah jadikan generasi yang pandai berlomba dalam kebaikan. Orang tua kita yang sudah wafat, mudah-mudahan di alam kuburnya diselimuti oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah salli wa sallim ala sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina sabi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu innaka antas sami'ud du'a. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqa kulla minna lisanan sadiqan zakiran wa qalban khasian muniban wa amalan salihan zakiyan wa ilman nafi'an rafi'an wa imanan rasikhan sabitan wa yaqinan sadiqan khalisan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an ya dal jalali wal ikram. Allahumma innaka ta'lam anna hadihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawassikillahumma rabitataha wa addi muddaha wahdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yakhfu wasrah sudraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitna ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'man nasir. Allahumma ja'al jam'an hada jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' fina wa la ma'ana syaqiyya wa la marhuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikianlah kajian online pagi ini. Semoga apa yang kita lakukan pagi ini bernilai ibadah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya Anissa, mewakili tim Khalifatur, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Hatur Ada Ibu nuhun, Dite ya, Ibu Teh Dite dari Anissa, Cinere juga hatur Kang nuhun. Andi. Haji Dite dari Cinere bergabung. Bu Haji Hindon ya, terima kasih. Hatur nuhun Pak Ade Soekardi, hatur nuhun. Ya, Ya, Pak Andri, hatur nuhun dan Nyonya, alhamdulillah bisa hadir ya. Jazakallah Pak Ustadz. Alhamdulillah, Ya, Ustaz. hatur nuhun ya. Punten ini nggak buka kamera lagi sambil kerja soalnya. Sehat Tapi selalu Bu Haji Hindon, hatur nuhun ya. alhamdulillah, Hatur alhamdulillah. nuhun semuanya. Iya, Ya, udah kangen. Agus, asik Agus. Lah sehat, kumaha sawangsulna Pak Ustadz. Jangan lupa Ada nonton Mang. Kulkas ya tiap malam Senin, Siap-siap. Jumat, Agus. Salam kulkas. Semuanya. Salam buat tim kulkas ya Ustadz ya. Mangga Ya, Ustadz. Hardi, saya sekarang Donon Pak Ustadz. Sami-sami. Driver saya mau nyerahin bagasi saya, Oke, mau nyerahin audio, terus bantu siap. juga ke Abah Wan minta kain ihram. Oh siap, kayaknya Pak Wawan ya. Ya, Abah Wan sekarang akan diambil oleh driver. Saya nggak bisa ngambil karena ada acara di kampus. Siap Ustadz. Ini disampaikan ke Pak Wawan. Ya, ya. Monggo Ustadz. Semuanya Bapak Ibu ya, izin saya Ya, pamit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya.